Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu ayyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Wa aslahallahu balana wa balakum wa bala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sa'iril alam, khosatan fi Palestin wa ghairiha, amin Allahumma amin. Salah satu dari argumentasi yang selalu disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin dan juga oleh para pendukungnya, bahwasanya kitab-kitab di masa hidupnya Ubaidillah itu tidak menyebut nama Ubaidillah, lalu disebutlah judul-judul kitabnya ya, mulai dari kitab Tahdhibul Ansab karya Syekh Syaraf Al-Ubaidili, ada juga karyanya Ibnu Toba, ada juga Al-Majdi karya Al-Omari. Kalau yang Ibnu Toba itu Al-Muntakil At-Tolabiyah. Disebut di situ bahwa nggak ada nama Ubaidillah itu. Lalu beberapa waktu kemudian Kiai Haji Imaduddin itu menyimpulkan bahwa tidak disebut ya karena tidak ada, sehingga tidak mungkin disebut karena tidak ada. Sekarang mari kita sekali lagi kembali kepada ilmu. Bagaimana statusnya ketika ada orang yang tidak disebut dalam sebuah kitab? Apakah posisi suatu kitab tidak menyebut itu mengandung sebuah makna? Apakah mesti tidak ada? Bedakan antara tidak menyebut dengan menyatakan memang tidak ada orangnya. Kalau menyatakan tidak ada orangnya itu misalnya ghairu mu'aqqib, tidak berketurunan, nah, berarti menafikan anak-anaknya, kan begitu. Atau anaknya cuma satu, oh berarti menafikan anak yang lain, begitu ya. Nah, ini ada satu kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab. Ini sering dipakai juga oleh Sayyid Tauqi Mudakori ya. Saya bacakan, bismillahirrahmanirrahim. As-sukutu 'alan nasabih wa adamu dzikrihi. Diamnya seorang nasabah terhadap sebuah nasab, wa adamu dzikrihi, dan tidaknya dia menyebut. Artinya diam dan ditafsir maksudnya tidak menyebut gitu ya. Saya bacakan di sini, ini ada di kitab ini halaman 90 kalau tidak salah ya, 90, 91 atau 92 begitu. La yu'tabarus sukutu fi ilmin nasabi. Jadi diamnya seorang nasabah itu tidak dianggap apa-apa. Layuk tabar ya. Layuk tabar itu tidak diperhitungkan. Artinya tidak menjadi apa-apa, tidak menjadi hujah atau tidak menjadi argumentasi apapun. Ini ilmu nasab ya. Kemudian kenapa begitu? Li'an nasa kita. Karena seseorang yang diam, yuhtamalu fi amrihi al-jahalatu ya. Terkandung di dalam dirinya itu atau di dalam diamnya itu ya. Al-jahalatu mungkin bukan kebodohan ya. Kalau bodoh itu kan konotasinya buruk. Ketidaktahuan. Jadi seseorang yang diam itu mungkin tidak tahu ya. Kalau dibaca yahtamilu fi amrihi berarti al-jahalatah. Mengandung ketidaktahuan. Kalau yuhtamalu berarti terkandung ketidaktahuan. Awil akhdi atau awil akhdu, awil akhdah ya. Kalau awil akhdu berarti al jahalatu awil akhdu ya. Atau dia mungkin mengambil anjahilin dari sumber orang yang tidak tahu. Jadi perhatikan, jahil itu enggak mesti bodoh goblok, enggak, tapi tasawwuruhu yukhalifu al-waqi. Pengetahuannya tidak sama dengan kebenaran yang semestinya. Itu namanya al-jahlu. Kebalikannya al-ilmu. Kalau al-ilmu idrakuhu yuwafiqu al-waqi. 1 tambah 1 dalam pengetahuannya dia 2. Oh, itu ilmu namanya. 1 tambah 1 dalam gambaran dia 3. Itu bukan ilmu namanya. Dan mungkin saja orang yang diam itu ya, karena dia mendapatkan berita dari orang yang dia anggap itu tidak benar. Makanya disebutnya al-jahil. Maka tidak dimaktubkan oleh dia. Nah, kan begitu ya. Awil iktisoruh atau awil iktisoroh ya. Jadi kalau awil iktisoroh ya, itu tergantung kepada al-jahalatuhnya itu. Al-jahalatu atau al-jahalatah. Kalau al-jahalati nggak ada ya. Atau dia memang meringkas. Jadi seseorang yang tidak menyebut itu banyak kemungkinannya. Bisa jadi karena dia memang meringkas, tidak menyebut semua. Apalagi yang versinya itu musyajjar. Musyajjar itu menyebut dari bawah. Seperti Ahmad bin Isa. Itu Al-Ubaidili menyebut ada orang bernama, misalnya gampangnya ya, Maman. Putra Mimin
putra Mumun, putra Ahmad. Ya. Karena memang sedang menyebut nasab satu orang sambungannya ke siapa, maka tidak menceritakan saudara-saudaranya berapa. Maman siapa saudaranya? Enggak, Maman anaknya Mimin. Siapa pamannya Maman? Apakah Mimin punya saudara? Enggak disebut di situ. Karena urgensinya bukan itu. Tapi cuma menyebut jalurnya. Mimin anaknya siapa? Mukidi. Siapa saudara-saudaranya Mukidi? Enggak ada disebut. Mukidi anaknya siapa? Ahmad. Makanya di situ berarti anaknya Ahmad yang disebut hanya Mukidi karena nyebutnya dari bawah. Beda kalau dari atas. Ahmad punya anak 3, Ahmad punya anak 4, mesti disebut semua kan begitu ya. Itu pun masih beda-beda ulama nasab. Seperti yang pernah saya ceritakan ya. Muhammad Nafsus Zakiyah itu ada yang bilang punya anak 4, ada yang bilang punya anak 5, ada yang bilang punya anak 6. Bahkan yang 6 itu ada satu nama yang tidak disebut di atas itu. Berarti 7 total jumlah orang-orangnya yang dianggap anaknya Muhammad Nafsus Zakiyah. Jadi biasa. Maka kalau diam itu ya tidak mengandung apa-apa. Begitu ya, begitu cara kita memahami. Warubbama, dan bisa jadi juga yakunu dzikrun nasabi fi kitabin akhar. Kalau dibaca dzikrun ya, bisa jadi ada penyebutan nasab tersebut fi kitabin akhar di kitab yang lain, di kitab ulama nasab tersebut yang lain ya. Lam yasilnya, yang tidak sampai kepada kita. Mungkin kitabnya belum dicetak. Mungkin kitabnya memang tidak sampai kepada kita. Bisa jadi misalnya Al-Ubaidillah dalam kitab yang bisa kita akses tidak menyebut, tapi di kitab lain bisa jadi menyebut, tapi kitab itu tidak sampai kepada kita. Ini alasan kenapa kalau ulama itu tidak menyebut nama orang itu tidak bisa dianggap itu sebagai apa-apa. Tidak bisa dianggap menafikan, tidak bisa dianggap mengisbat. Yang paling penting itu tidak bisa dianggap menafikan. Kenapa? Karena itu banyak kemungkinan ketika ulama itu tidak menyebut. Bisa jadi karena dia tidak tahu, bisa jadi karena dia mengambil dari orang yang dianggap orang itu tidak tahu sehingga tidak dia muat. Bisa jadi juga dia memang meringkas. Atau bisa jadi dia tidak menyebut di kitab itu tapi menyebut di kitab lain. Begitu ya. Nah, itu satu poin ya. Kemudian poin yang kedua adalah contoh kasus bagaimana seorang ulama tidak menyebut nasab seseorang padahal nasab seseorang itu sahih. Ini langsung dicontohkan kepada Ibnu Inabah. Jadi Inabah itu nama satu leluhur juga ya. Misalun satu contoh. Ibnu Inabah lam yadhkur fi kitabihi Umdatut Thalib. Ibnu Inabah tidak menyebut di dalam kitabnya yaitu Umdatut Thalib ya. Siapa yang tidak disebut itu? Ahadan, ini isim nakiro ya. Isim nakiro jatuh setelah nafi, berarti yufidul itlaq. Seorang pun. Jadi tidak satu pun yang disebut oleh Ibnu Inabah dalam kitabnya Umdatut Thalib ya. Siapa itu? Min abna'i umumatihi, dari keturunan paman-pamannya Ibnu Inabah sendiri. Artinya ada satu kasus Ibnu Inabah itu satu pun tidak menyebut keturunan dari paman-pamannya, dari pamannya Ibnu Inabah itu. Ma'anna minhum ahada a'yanil ha'ir. Padahal sebagian dari orang-orang yang tidak disebut oleh Ibnu Inabah ini ada yang a'yanul ha'ir. A'yan itu pemuka ya, tokoh terkenal. Al-Ha'ir itu nama kota. Kalau tidak salah kota Karbala itu ya. Saya baca begitu ya. Wahuwa, orang itu Matlub bin Ma'ad. Namanya Matlub bin Ma'ad ya. Min Bani Inabah. Dari jalurnya Inabah juga. Jadi Ibnu Inabah kan dari satu jalur. Yang namanya paman berarti kan di atasnya satu. Artinya saudara-saudara bapaknya kan begitu ya. Wa qad fassala fi ali Inabah, dan telah merinci di dalam membahas ali Inabah, berarti alu Inabah, keluarga Inabah ya, termasuk Ibnu Inabah ini ya. Siapa itu? An-Nasabah Abdul Hamid Al-Abbasi, seorang nasabah yang bernama Abdul Hamid Al-Abbasi, sanata 805. Padahal telah merinci atau mendetailkan seorang nasabah ya, yang hidup di tahun 805, yaitu Abdul Hamid Al-Abbasi ya, tentang alu Inabah, tentang orang-orang dari marga atau dari keturunan Inabah ini, termasuk Matlub itu sendiri. Di mana Abdul Hamid Al-Abbasi itu merinci fi tazyilihi, di dalam ulasan luasnya ya. Jadi tazyil itu adalah kamu membahas sesuatu secara rinci ya, secara meluas. Ala Bahril Ansab Al-Musyajjar, kepada satu kitab yang disebut dengan Bahrul Ansab berbentuk Al-Musyajjar,
yang ditulis oleh ulama tahun 380. Jadi kalau Bahrul Ansab itu adalah nama kitab dari seorang ulama nasab yang tidak dijelaskan judulnya. Jadi tidak ada judulnya, maka dalam ilmu nasab itu kalau kitab tidak ketahuan judulnya disebutlah itu Bahrul Ansab. Nah, makanya Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu kalau kamu lihat di Tabaqatun Nasabin, di situ yang tertulis di situ Bahrul Ansab, bukan Asy-Syajarah Al-Mubarakah, karena mungkin awalnya belum ketahuan apa judulnya. Pokoknya Ar-Razi punya kitab ya, karena tidak ketahuan judulnya maka disebutlah Bahrul Ansab ya. Di mana menjelaskannya yaitu di dalam ketika Al-Abbasi tadi, nasabah tadi itu mengulas Bahrul Ansab Al-Musyajjar yang ditulis tahun 380. Wa ghairihi, dan juga di kitab yang lain ya. Fala yaqulu aqilun, maka tidak mungkin akan berkata orang yang akalnya waras anna hadza dalalatun, bahwasanya hal ini, artinya hal ini apa? Bahwasanya tidak menyebut itu, Ibnu Inabah tidak menyebut itu ya. Ini kan bicara kepada adamul dzikri atau asukut. Dalalatun adalah bukti ala adami sihhati matlubin bin Mu'ad al-Madkuri, tentang tidak sahnya nasab al-matlub atau matlub bin Mu'ad yang telah disebutkan di atas. Jadi walaupun Ibnu Inabah tidak menyebut, bukan berarti itu tidak sah. Kalau ada yang berkata tidak sah, itu dianggap orang yang tidak berakal ya. Lalu ada gambar di situ, ada manuskripnya itu Tafsilu Ali Inabah fil Ha'ir. Ini adalah penjelasan tentang Alu Inabah yang ada di kota Al-Ha'ir ya. Kama auradaha, sebagaimana dituangkan atau telah menuangkan kepada itu siapa? Abdul Hamid Al-Abbasi An-Nasabah fi tadjilihi ala Bahril Ansab Al-Mu'arrikh sanatah 805 ya. Sebagaimana dia telah menuangkan ini dalam tasjilnya. Tasjil itu tadi ya, ulasan ya, kepada kitab Bahrul Ansab yang ditulis 380, di mana Al-Abbasi ini juga seorang mu'arrikh ya. Kemudian lahid, perhatikan ya. Inna hadhil asma'a lam yadhkurha Ibnu Inabah. Sesungguhnya nama-nama ini atau nama-nama di atas ini ya, tidak sama sekali Ibnu Inabah menyebutkannya. Nah, begitu ya kalau kita bahasa Indonesia kan ya. Kemudian wahum, dan mereka atau nama-nama di atas itu abna'u umumatihi, adalah anak-anak dari pamannya Ibnu Inabah ya, al-aqrabin yang sangat dekat. Wahum, dan mereka itu masyhuruna, sangat populer fil Ha'ir, di kota Ha'ir ya. Bahkan Matlub bin Mu'ad itu adalah a'yannya ya, pemukanya. Sebetulnya Kiai Haji Imaduddin kalau memaksa ada kitab sezaman, ini hujah lebih masuk akal. Walaupun ini tidak bisa dipastikan sebagai ucapan yang mantuk, harus ada kitab sezaman. Di sini hanya memberikan gambaran bahwasanya tidak disebut bukan berarti tidak ada. Tetapi karena kita melihat alasannya kenapa tidak bisa diartikan tidak ada, karena bisa jadi ada di kitab lain. Atau bisa jadi karena yang mau menyebut itu enggan karena dapat beritanya dari orang yang dianggap jahil, atau karena dia sendiri tidak tahu. Dan kasusnya di sini tidak disebut oleh Ibnu Inabah, tapi disebut oleh Abdul Hamid Al-Abbasi. Ini Pak ya, ini kan kalau ditarik ke Al-Mu'arrikhnya, sisi sejarahnya begitu ya. Ini sebetulnya lebih masuk akal daripada Al-Abdallah atau apalah ya. Walaupun ini tidak bicara tentang sah tidak sahnya nasab ya. Tetapi justru hanya bicara kalau tidak disebut itu bukan berarti tidak sah. Karena bisa jadi disebut di tempat yang lain. Jadi tidak bisa disimpulkan, oh berarti kalau tidak disebut dimanapun juga tidak sah. Itu pun, misalnya pun demikian, bagaimana kalau ternyata ada yang menyebut? Ya, begitu ya. Tetapi kitabnya tidak sampai. Allahumma hadina hada sabila.